Lihat nih kelakuan orang Indonesia. Ada orang kecelakaan malah diambil barang-barangnya. Kecelakaan di Sumatera Selatan, Palembang. Wih, goblok. Ini orang-orang empatinya di mana? Udah tahu orang Mendunia lagi para sahabat. Netizen Indonesia ketar-ketir menengok sebuah video ini. Apa yang berlaku? Orang sedang kecelakaan, tak ada rasa empati, malah barangnya dicuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semua sehat-sehat sahaja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, jangan lupa bantu sokongannya dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak-banyak yang sudah bantu sokong di channel ini. Semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction sebuah video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang suatu kecelakaan truk ataupun lori. Kecelakaan tunggal terpelosok ke pinggir jalan para sahabat. Dan di situ truk bermuatan Indomie ataupun Maggi para sahabat. Dan malangnya di sini para warga bukan mau nolongin, tapi mereka malah sibuk untuk nurunin barang Maggi yang ada dalam lori itu para sahabat. Dan di sini si sopirnya hanya pasrah saja karena mereka ngambil sebuah video, rekotan video, banyak bapak-bapak dan ibu-ibu berebutan mengambil Indomie sampai 1 dus, 2 dus, 3 dus, sampai banyak yang lari-lari kegirangan, bahagia para sahabat, bahagia di atas penderitaan supir yang laka para sahabat. Dan di sini bukan hanya sekali dua kali ini berlaku para sahabat. Banyak laka yang bermuatan telur, lori-lori, sopir lori yang bermuatan telur juga dikeroyok masa oleh warga, bapak-bapak dan ibu-ibu, diambil paksa telurnya para sahabat. Di sini bukannya mau ngebantuin, merasa empati, merasa kasihan kepada yang menimpa kecelakaan, malah dipalak, diambilin semuanya para sahabat. Ini kan agak lain pemikirannya. Apakah ini yang dikatakan SDM rendah? Mas Farhan ini bukannya apa ya, Mas Farhan memang orang Indonesia, tapi Mas Farhan menengok sebuah video ini geram para sahabat. Dan semoga adanya sekarang media sosial diviralkan, semoga ada efek jerah. Bahkan si polisi memberi himbauan agar barang-barang Indomie yang dicuri dikembalikan para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah, asal jangan bergaduh. Let's go. Pengemudi truk ini tak bisa berkata-kata. Ia sedih. Kendaraan berisi ikan lele yang ia bawa dari Cirebon terjun ke sawah di Jalan Mundusari, Pusaka Nagara, Subang. Ia juga tak kuasa berbuat banyak ketika lele-lele yang tumpah di sawah malah dipungut dan diambil puluhan warga untuk dibawa pulang. Saat di jalan, ia mengaku mengantuk sehingga menabrak pohon dan akhirnya terjun ke sawah. Saya itu tuh nabrak itu tuh, yang tinggi tuh. Set, untung nggak nabrak ini nih, langsung kiriin. Kalau yang di mobil jangan ya. Polisi sebenarnya sudah melarang warga agar tidak mengambil lele yang tumpah ke sawah. Sudah melarang ya? Sudah Pak. Tapi mereka Tetap aja ngambilin ya? mengambilnya. Saya tawari juga dikembaliin lagi, sok diganti sama yang pemiliknya, nggak mau, malah balik Pak. Bawa pulang Pak. Bawa pulang. Ya gimana lagi Pak? Kami udah berusaha berupaya, namun yang sisanya di mobil jangan sampai lah, tolonglah. Lihat nih kelakuan orang Indonesia. Ada orang kecelakaan malah diambil barang-barangnya. Di desa Aik Batu, tepatnya di Sumatera Utara, terjadi kecelakaan mobil pickup dengan truk pada 2 Maret 2025 yang lalu. Tapi yang parahnya adalah orang-orang sekitar bukannya ngebantuin, malah ngejarah barang-barang di mobil pickupnya yang kebetulan bawa telur. Dan parahnya lagi, dompet sama HP dari korban kecelakaannya pun diambil sama warga sekitar. Ini gila sih. Keluarga korban pun sekarang lagi meminta agar warga sekitar
mengembalikan barang milik korban secepatnya. Ini parah sih kalau nggak dikembalin barangnya. So far saat berita ini dinaikkan, belum ada itikat baik dari warga sekitar. Kita lihat aja ke depannya gimana nih. Ricu sampai rumahnya dilempari petasan, sampai kaca mobil dan kaca rumahnya dilemparin batu. Coba lu bayangin ya, lu bayangin. Gak usah ngomongin ikhlas kalau mentalnya masih rakus. Ini adalah alasan gue kenapa gue kagak suka berbagi dengan yang orang-orangnya rakus ya. Lihat nih, berawal dari suka berbagi sembako tiap 2 minggu sekali, berujung disamperin mulu sampai dilemparin petasan, sampai kaca rumahnya juga bolong. Lu bayangin, bisa bayangin nggak? Orang niat baik malah digituin gitu kan, kebiasaan. Makanya nih, cerita lengkapnya lu bisa lihat di IG-nya Bisnis Milenial, tapi ini gue kasih beberapa cuplikan aja nih. Jadi dia awalnya itu isi sembako itu 20-50 paket, terus isinya berbagai macam sembako, ada beras yang 5 kilo, terus di upgrade ke beras 10 kilo. Nah habis itu pertengahan bulan puasa aku dicariin sama anak-anak dan banyak orang dewasa dimintain THR. Perkara apa? Perkara tiap bulan puasa dia suka bagi-bagi sembako gitu ya. Terus pas kerja di rumah ada ART, sampai ART-nya nggak berani keluar karena rame di luar tuh, numpuk pada mintain sembako gitu ya. Om nelpon keluarga, dikasih tahu rumahnya diseruduk katanya. Pas kami sampai sana, kaca jendela rumahnya udah pecah, spion juga pecah. Nah lu bisa bayangin nggak nih, orang hati baik begini malah digituin, rumah dipecahin, kaca di spion juga dipecahin gitu. Bisa dibayangkan nggak? Orang niat baik malah balasannya kayak gini. Perkara apa? Perkara kebiasaan ngasih orang kepada orang yang salah gitu, kepada orang yang rakus. Kenapa? Ikhlasin aja bagi-bagi sembako, nggak bikin lu miskin, tapi jiwa lu yang miskin, jiwa lu yang nunggu-nunggu dikasih sembako, nunggu-nunggu sampai merasa berhak untuk menuntut gitu loh. Emang tuh orang ngutang apa sama lu sampai lu berhak menuntut untuk dia memberikan sembako kepada lu gitu loh. Kadang orang kan niat sukarela ya, niat baik gitu, malah disalahartikan. Makanya jadinya begini nih. Belum kelar kan dia udah lapor Pak RT nih, tapi Pak RT-nya ternyata bukan jadi penengah, malah pendukung rakyat gitu ya, pendukung masyarakat yang suruh kasih aja deh Pak, daripada nanti istilahnya risuh gitu ya. Tapi kan maksudnya bukannya begitu dong, lu malah membela sebelah pihak. Bukankah Pak RT itu harusnya menengahi gitu ya, yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu. Ini malah kayak supporting aja. Makanya orang itu akhirnya pindah dari tempat itu. Bisa bayangin nggak, orang itu sampai pindah perkara dia suka ngasih sembako terus gak dikasih, terus akhirnya rumahnya dibombardir sampai dipecahin kacanya segala macam, sampai dia pindah. Lu bisa bayangin nggak, sampai orang itu pindah dari tempat itu, sampai menimbulkan trauma. Kalau kata gue tuh, itu memicu om aku buat berhenti ngasih. Om aku lebih memilih untuk ngasih orang di pinggir jalan kan gitu. Jadinya kenapa? Jadinya bagaimana gitu maksudnya? Jadinya kan orang-orang sekitarnya juga nggak dapet THR gitu kan, karena terlalu maksa gitu loh. Orang kalau ada rezekinya pasti akan berbagi pada saatnya gitu loh. Jadi jangan lu seakan-akan lu orang itu ngutang sama lu gitu loh. Jangan menuntut hak yang tidak seharusnya lu dapat gitu kan. Tergantung orang itu mau ngasih ke siapa. Kalau lu dapet ya berarti emang rezeki lu gitu. Jangan semena-mena lu menuntut orang. Sama gue tuh nggak suka ya kalau misalkan gue bagi-bagi nih ke orang-orang nih di jalanan gitu kan istilahnya, terus kayak gue kasih satu terus minta lagi buat ini, buat teman saya, ini buat keluarga saya, ini buat ini, tapi padahal orangnya kagak ada. Jadi dia cuma minta doang, minta lagi dong Kak buat kakak saya, atau minta lagi dong Kak buat temen saya gitu loh. Tapi orangnya kagak ada, jadi kita harus ngasih ke dia padahal orang lain juga ada yang membutuhkan gitu. Gue tuh nggak suka banget yang begitu ya. Makanya tolong banget nih, mental minta-minta, mental rakus kita harus diperbaiki gitu. Jadi orang-orang baik ini nggak kapok untuk berbuat baik. Sekian, terima kasih. Gimana menurut lu pada? Begini tuh bagus kagak sih? Ambil lah ya. Nggak kamu malu deh kali. Woi. Keluar. Woi. Kamu ini. Woi. Babi kamu keluar.
Warga menjarah mie instan dari muatan truk yang kecelakaan di Sumatera Selatan, Palembang. Wih, goblok. Ini orang-orang empatinya di mana? Udah tahu orang lagi kesusahan, lagi kecelakaan, malah barang-barangnya dijarah, muatannya dijarah. Tolol. Mikir kenapa orang lagi kesusahan, bukannya ditolong malah makin disusahin. Barangnya diambil, dijarah. Nih, ibu nih jelas kali nih. Pakai otak ya. Nanti kotanya disalah-salahin nggak terima. Nanti dibilang SDM di sana itu rendah, nggak terima. Padahal perilakunya kayak gini, nggak taunya warganya kayak gini. Empati kalian di mana sama orang yang lagi kesusahan? Itu orang lagi kecelakaan, lagi mendapatkan musibah. Kenapa barangnya kalian jarah? Wih, goblok. Sumpah aku neng orang-orang kayak gini kesal, serius. Iya, otaknya nggak dipakai. Orang tuh merasa kayak dapat keuntungan di tengah musibah orang, di tengah kesusahan orang tuh kayak merasa dapat keuntungan. Dan saran aku nih untuk pihak perusahaan, selidiki siapa-siapa aja mengambil barang-barang itu, siapa aja yang menjarah-jarah barang itu ya. Udah dapat orangnya denda 10 atau 100 kali lipat dari barang yang diambil dia. Biar tahu rasa kalian. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak memalukan. Bahkan ini sudah direkod oleh bapak supirnya. Tak ada rasa empati sama sekali para sahabat kepada orang yang sudah kecelakaan. Sedangkan orang ini yang ngambil supir itu ataupun driver lori tersebut, iya kalau dia drivernya itu punya sendiri atau hanya ngambil upah, ngambil ongkos daripada juragan lainnya, dari bos lainnya macam itu para sahabat. Dan sedangkan muatannya itu belum tentu punya sendiri. Itu muatan daripada kilang-kilang mau dihantarkan ataupun ke supplier para sahabat. Gimana nanti apa yang sudah kerusakan kereta, lori yang sudah rusak dan juga barang sudah hilang. Terus apa rasa empati kalian itu gimana para sahabat? Dan ini lokasi yang terjadi yang katanya di mana itu yang kemarin itu yang kehilangan rendang yang kemarin bulan kemarin itu yang hari Ramadan itu kan yang buka puasa bersama di Wili Salim itu para sahabat, di Jombang Sumatera macam itu para sahabat. Ini yang kejadiannya tempat yang sama para sahabat, itu lokasi yang sama. Mungkin kalau yang tak terima, tak semuanya lah orang Indonesia berbuat macam itu. Memang banyak, ada sebuah video, termasuk ada video di Bali. Itu ada suatu laka lori yang kecelakaan. Ibu-ibu dan warga antusias untuk membantu membereskan barang bawaannya para sahabat. Sedangkan di Bali itu mayoritas bukan Islam. Kan kita kan pelik kan, kalau di Bali kan sudah terkenalnya kan agama Hindu macam itu para sahabat. Tapi kok malah yang bukan Islam kan tercoreng nama Islam ini para sahabat di mata dunia para sahabat. Ini kan bukannya kita itu mau memburukkan warga kita, memberi sekolah, menyekolahkan warga kita yang SDM-nya rendah biar tidak terulang kembali hal ini para sahabat. Bukannya kita tak cinta kepada netizen kita yang berbuat hal semacam itu, mau disekolahkan agar tahu adab dulu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Mas Mandi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.